Hentikan perlawananmu sekarang juga. Aku tidak akan menyerah. Bayangkan, sebuah jalan kota kecil di siang hari, matahari bersinar terang, namun suasananya terasa gelap dan mencekik. Seorang wanita berdiri terpojok, napasnya terengah, matanya dipenuhi campuran takut dan marah. Di sekelilingnya, seragam coklat mengepung seperti lingkaran maut. Satu tangan kasar mencengkram jaketnya, suara bentakan menggema, dan warga hanya bisa merekam dengan tangan gemetar. Detik itu, hukum tak lagi melindungi, ia justru menekan. Dan di sanalah, di antara sorotan kamera dan tatapan bengis, sebuah rahasia berbahaya bersiap terungkap. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen, dan membagikan cerita ini. Sekarang, mari kita lanjut ke ceritanya. Di sebuah wilayah pinggiran kota yang jarang tersentuh sorotan, pagi selalu datang dengan suara mesin tua dan langkah orang-orang kecil yang menggantungkan hidup pada lapak sederhana. Di tempat itulah, hukum tak lagi terdengar seperti janji, melainkan seperti bisikan yang hanya menguntungkan mereka yang berseragam. Wajah-wajah pedagang tampak lelah, bukan karena bekerja, melainkan karena ketakutan yang diwariskan setiap hari. Mereka tahu, sebelum matahari benar-benar naik, akan ada suara knalpot mahal yang memecah udara, dan bersamaan dengan itu, rasa cemas akan kembali duduk di dada mereka. Di sisi lain kota, 5 pria berseragam duduk santai di sebuah warung besar yang seolah menjadi milik pribadi mereka. Motor-motor mewah berkilau terparkir rapi, kontras dengan bangunan kusam di sekitarnya. Tawa mereka pecah, keras dan tanpa beban, diselingi cerita tentang uang yang dengan mudah berpindah tangan. Bagi mereka, seragam bukan lagi simbol pengabdian, melainkan kunci untuk membuka dompet orang lain. Setiap tegukan minuman mahal adalah hasil dari punggung rakyat yang diperas pelan-pelan. Tak ada yang menyadari, di tengah rutinitas itu, sebuah misi sedang bergerak. Seorang wanita datang tanpa pengawalan, tanpa sirena, tanpa tanda apapun yang mencolok. Wajahnya tenang, langkahnya ringan, namun matanya menyimpan ketajaman yang tak dimiliki kebanyakan orang. Ia dikenal di dunia gelap penegakan hukum sebagai sosok yang tak banyak bicara, namun selalu kembali membawa kebenaran. Pagi itu, ia meninggalkan identitasnya di balik cermin, mengenakan pakaian sederhana, dan menanggalkan segala yang membuatnya berbeda. Lapak kecil berdiri di sudut jalan. Teh manis, jus murah, gula dalam plastik bening, semua tertata rapi. Tangannya bergerak luwes seperti pedagang sungguhan, senyumnya ramah, suaranya lembut saat menyapa orang yang lewat. Namun di balik gerakan sederhana itu, pikirannya bekerja cepat, menghitung jarak, membaca kebiasaan, dan menimbang setiap potensi bahaya. Ia melihat bagaimana pedagang lain menunduk saat motor tertentu lewat, bagaimana percakapan tiba-tiba terputus ketika bayangan seragam mendekat. Waktu berjalan perlahan, seolah kota menahan nafas, hingga akhirnya suara knalpot yang dikenali semua orang menggema dari kejauhan. 2 motor berhenti tepat di depan lapaknya. Kilau logamnya menyilaukan, jauh dari pantulan kehidupan pedagang kecil. 2 pria turun, langkah mereka penuh percaya diri. Wajah mereka dipenuhi ekspresi yang sama, merasa berkuasa. Tatapan mereka menyapu lapak sederhana itu, lalu berhenti pada wanita yang berdiri di baliknya. Salah satu dari mereka mendekat, senyum miring terbit di sudut bibirnya. Pertanyaan itu meluncur ringan, namun nadanya syarat penilaian. Wanita itu menjawab tanpa ragu, suaranya tetap rendah, tetap sopan. Dari jarak sedekat itu, ia bisa melihat detail wajah mereka, garis-garis keserakahan yang tak lagi disembunyikan. Ia tahu, instingnya tak salah, inilah yang ia cari. Permintaan uang itu datang tanpa malu, disebutkan nominalnya dengan santai, seolah angka itu tak berarti apa-apa. Namun bagi seorang pedagang kecil, angka itu adalah makan sehari, adalah harapan yang dipotong sebelum tumbuh. Wanita itu terdiam sejenak, bukan karena takut, melainkan karena memilih kata. Lalu pertanyaan sederhana keluar dari mulutnya, terdengar polos, namun tajam. Alasan apa yang membuat aparat meminta uang pada orang yang hanya ingin mencari makan? Udara berubah.
Senyum di wajah polisi memudar, digantikan tatapan tak sabar. Di sekeliling, beberapa orang mulai memperlambat langkah, pura-pura membeli, pura-pura lewat, padahal mata mereka tertuju pada satu titik. Wanita itu tetap berdiri, punggungnya tegak, suaranya tak bergetar ketika ia kembali bertanya, menyebut seragam yang mereka pakai, menyebut kehormatan yang seharusnya melekat padanya. Kata-katanya menusuk, bukan karena keras, melainkan karena benar, dan kebenaran adalah hal yang paling dibenci oleh mereka yang hidup dari kebohongan. Salah satu polisi melangkah lebih dekat, jarak di antara mereka hampir hilang. Ancaman kini tak lagi samar, namun wanita itu tak mundur. Tatapannya lurus, seolah menantang dunia untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketegangan menggantung di udara, tebal dan menyesakkan. Semua orang tahu, satu langkah lagi akan mengubah segalanya. Dan di saat itulah, pagi yang semula biasa, bersiap menjadi saksi dari sesuatu yang tak akan mudah dilupakan. Suhu 1,65. Tatapan itu berubah menjadi amarah yang tak lagi disembunyikan. Salah satu polisi menggerakkan kakinya dengan kasar, menendang meja kecil di depan lapak. Gelas-gelas plastik terlempar, teh dan jus tumpah membasahi tanah, gula berserakan seperti pasir yang diinjak-injak. Suara benturan itu membuat warga tersentak, beberapa mundur ketakutan, yang lain terpaku, tak sanggup berpaling. Lapak sederhana itu hancur dalam sekejap, seolah menjadi simbol betapa mudahnya kehidupan orang kecil dihancurkan oleh kekuasaan yang sewenang-wenang. Wanita itu menunduk sejenak, menatap genangan minuman di kakinya. Bahunya turun naik perlahan, bukan karena menangis, melainkan menahan sesuatu yang lebih dalam. Saat ia mengangkat wajahnya kembali, ada perubahan yang sulit dijelaskan. Senyum ramah itu menghilang, digantikan sorot mata dingin yang tak lagi berusaha menyenangkan siapapun. Di hadapannya, dua pria berseragam itu mulai kehilangan kendali. Suara mereka meninggi, kata-kata hinaan dilontarkan tanpa saring. Salah satu dari mereka melangkah lebih dekat, jarak mereka kini hanya sehelai nafas. Bentakan itu menghantam udara, kasar dan penuh ancaman. Dan sebelum siapapun sempat bereaksi, sebuah pukulan melayang. Tinju itu mengenai wajah wanita itu dengan keras, tubuhnya terdorong ke belakang, bibirnya pecah, darah mengalir tipis di sudut mulutnya. Beberapa warga menutup mata, tak sanggup melihat lebih jauh, sementara yang lain menggertakkan gigi, menahan marah yang tak berdaya. Namun wanita itu tidak jatuh. Ia berdiri kembali, mengusap darah dengan punggung tangannya. Gerakannya tenang, nyaris terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja dipukul. Detik berikutnya, suasana berubah drastis. Tubuhnya bergerak cepat, lebih cepat dari dugaan siapapun. Pukulannya melesat lurus, tepat mengenai rahang polisi yang menyerangnya. Suara benturan tulang terdengar jelas, membuat orang-orang di sekitar terhenyak. Polisi kedua refleks menyerang dari samping, tendangannya mengarah ke punggung. Wanita itu terpental dan jatuh ke tanah, debu beterbangan. Namun saat lawannya mengira ia telah kalah, ia berguling, menyapu kaki penyerang dengan gerakan presisi. Polisi itu terjatuh keras, punggungnya menghantam aspal. Sebelum sempat bangkit, sebuah serangan lain mendarat, membuatnya terdiam sejenak, terkejut oleh perlawanan yang tak ia perkirakan. Pertarungan berubah kacau. 2 melawan 1, serangan datang dari berbagai arah. Wanita itu menerima beberapa pukulan, bahunya tersentak, nafasnya mulai berat. Darah kembali mengalir, kali ini dari hidungnya. Namun setiap kali ia diserang, ia membalas dengan perhitungan matang, memanfaatkan celah sekecil apapun. Gerakannya tak liar, tak emosional, melainkan dingin dan terarah, seperti seseorang yang telah lama terbiasa berada di situasi hidup dan mati. Warga yang menonton mulai berbisik, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Seorang wanita sederhana, pedagang kecil, berdiri menghadapi aparat bersenjata dan terlatih. Namun kenyataan itu ada di depan mata mereka. 2 polisi itu mulai terdesak, amarah mereka bercampur panik. Salah satu dari mereka meraih alat komunikasi, suaranya gemetar saat meminta bantuan. Wanita itu mendengar kata-kata itu. Ia tahu, ini baru permulaan. Nafasnya diatur. Tubuhnya bersiap, matanya menyapu sekitar, menghitung waktu, menghitung jarak. Di balik kerumunan, ketegangan meningkat, seolah udara sendiri menunggu ledakan berikutnya. Dari kejauhan,
suara knalpot lain mulai terdengar, semakin dekat, membawa pertanda bahwa konflik ini akan segera berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Suhu 1,65. Suara knalpot itu kini jelas, bukan satu, melainkan beberapa, datang beriringan seperti pertanda buruk. Kerumunan warga terbelah ketika 3 motor berhenti dengan kasar di pinggir jalan. Debu mengepul, dan dari baliknya turun 3 pria berseragam lain. Wajah mereka keras, mata mereka cepat menilai situasi. 2 rekan mereka tampak terkapar dan terengah, sementara seorang wanita berdiri di tengah kekacauan dengan darah di wajah dan napas yang belum sepenuhnya stabil. Tanpa banyak bicara, kelima polisi itu saling bertukar pandang. Tak ada tanya, tak ada ragu. Mereka bergerak membentuk setengah lingkaran, menutup setiap kemungkinan jalan keluar. Bagi mereka, ini bukan lagi soal uang atau pedagang kecil. Ini soal harga diri yang tercabik di depan umum. Warga mundur semakin jauh, beberapa menarik anak-anak mereka. Ketakutan membeku di wajah-wajah yang hanya bisa menyaksikan. Wanita itu menyadari posisinya, 5 lawan 1. Tubuhnya terasa panas, luka-luka mulai berdenyut, namun pikirannya tetap jernih. Ia melangkah mundur setengah langkah, bukan untuk kabur, melainkan untuk mendapatkan ruang. Matanya bergerak cepat, membaca postur, membaca niat. Ia tahu, satu kesalahan kecil akan membuatnya jatuh tanpa kesempatan bangkit. Serangan pertama datang dari sisi kiri. Sebuah pukulan keras diarahkan ke kepalanya. Ia menunduk, menghindar tipis. Namun serangan kedua langsung menyusul dari arah berlawanan. Bahunya terkena, rasa nyeri menjalar, membuatnya terhuyung. Belum sempat menstabilkan diri, tendangan menghantam kakinya, menjatuhkannya ke tanah. Suara benturan tubuh dengan aspal terdengar berat, membuat beberapa warga menahan napas. Mereka mengira itu akhir, namun wanita itu berguling, menghindari injakan yang datang bertubi-tubi. Ia bangkit setengah berlutut, lalu melesat ke depan menghantam perut salah satu penyerang dengan siku. Polisi itu terjengkang, napasnya terputus sejenak. Tapi keunggulan jumlah segera terasa. 2 tangan menarik rambutnya dari belakang. Sebuah pukulan menghantam punggungnya, disusul tendangan yang membuatnya kembali tersungkur. Darah menetes ke tanah, bercampur debu dan sisa minuman yang tumpah. Wajahnya pucat, napasnya terengah, namun matanya tetap menyala. Di tengah hujan serangan, ia bertahan, memutar tubuhnya, menggunakan momentum lawan untuk menjatuhkan salah satu di antara mereka. Sebuah kuncian cepat membuat seorang polisi terseret dan jatuh keras. Kepalanya membentur aspal dengan bunyi tumpul. Kerumunan bersuara lirih. Ada ketakutan, ada kekaguman, ada doa yang tak terucap. Wanita itu kini berdiri tertatih, tubuhnya penuh luka. Kelima polisi itu mulai kehilangan kesabaran. Serangan mereka semakin brutal, tanpa aturan, tanpa kendali. Pukulan demi pukulan menghantam, beberapa mendarat, beberapa ditepis. Setiap benturan membuat tubuhnya semakin berat, namun ia menolak untuk menyerah. Dalam sekejap keheningan di antara 2 serangan, tangannya bergerak ke leher, menyentuh sebuah alat kecil yang tersembunyi di balik kelar bajunya. Gerakannya nyaris tak terlihat, namun maknanya besar. Ia kembali mengangkat wajahnya, menatap kelima lawannya satu persatu. Ada senyum tipis di sana, bukan senyum kemenangan, melainkan senyum tekad. Serangan berikutnya datang lebih serempak, lebih ganas. Ia menahan, menghindar, membalas sebisanya. Tubuhnya kini bekerja melampaui batas. Setiap otot menjerit, setiap napas terasa berbakar. Namun di balik semua itu, waktu terus berjalan, dan di kejauhan, sesuatu sedang bergerak mendekat, membawa akhir bagi kekacauan yang kini mencapai puncaknya. Serangan itu tak lagi berirama, datang seperti badai yang ingin merobohkan apapun di depannya. Salah satu polisi menerjang tanpa perhitungan, amarahnya membutakan langkah. Wanita itu memiringkan tubuhnya di detik terakhir, membiarkan serangan itu lewat, lalu memanfaatkan momentum dengan satu gerakan cepat yang menghantam titik lemah di bawah tulang rusuk. Polisi itu terhuyung, napasnya terpotong, dan sebelum sempat berteriak, sebuah bantingan keras membuatnya tergeletak tak bergerak. 4 tersisa. Mereka kini lebih berhati-hati, namun juga lebih kejam. 2 menyerang bersamaan dari depan, 1 mengitari dari belakang. Wanita itu melompat mundur, kakinya nyaris tak menyentuh tanah, lalu berputar rendah. Tendangan sapu menyambar pergelangan kaki salah satu penyerang. Tubuh besar itu jatuh menghantam aspal, disusul suara erangan panjang. Namun serangan balasan datang cepat. Sebuah pukulan menghantam pelipisnya,
membuat pandangannya bergetar. Ia terhuyung, lututnya menyentuh tanah. Darah menetes lebih deras, membasahi bajunya yang kini jauh dari kata sederhana. Di sekeliling, warga menjerit tertahan. Beberapa menutup mulut, tak sanggup menyaksikan lebih jauh. Polisi yang tersisa melihat celah itu dan menyerang bersamaan, yakin kemenangan sudah di tangan. Tendangan mengenai punggungnya, membuatnya tersungkur, tubuhnya terguling beberapa meter. Namun di saat mereka lengah oleh keyakinan palsu, wanita itu bergerak. Dengan sisa tenaga, ia bangkit cepat, meraih tangan salah satu polisi yang terlalu dekat, memutar pergelangan itu dengan sudut yang tak wajar. Teriakan kesakitan pecah, dan sebuah dorongan keras membuat pria itu menabrak rekannya sendiri. Keduanya jatuh bertumpukan, kehilangan koordinasi sejenak. Kini tinggal dua yang berdiri tegak. Mata mereka menyipit, napas memburu. Kesombongan telah berganti kewaspadaan. Mereka menyerang bergantian, mencoba memecah fokus. Wanita itu menahan satu pukulan, lalu membalas dengan siku yang menghantam dagu. Polisi itu terjatuh, kepalanya membentur aspal, tubuhnya kejang sebelum akhirnya diam. Satu tersisa, yang terakhir berdiri terpaku sejenak, menatap sekelilingnya. Rekan-rekannya terkapar, warga menonton dalam diam yang mencekam, dan di depannya berdiri seorang wanita penuh darah, namun masih tegak. Ia menyerang dengan teriakan marah, pukulannya liar dan penuh putus asa. Wanita itu menghindar, melangkah ke samping, lalu menutup pertarungan dengan satu gerakan bersih. Sebuah kuncian cepat diikuti bantingan membuat tubuh terakhir itu jatuh keras, tak lagi bangkit. Keheningan menyelimuti jalanan. Hanya terdengar napas berat wanita itu, berdiri di tengah lingkaran tubuh-tubuh berseragam. Darah menetes dari wajahnya, jatuh ke tanah yang kini sunyi. Beberapa detik berlalu seperti keabadian. Lalu dari kejauhan, suara kendaraan lain terdengar, teratur dan tegas, memecah sunyi yang menggantung. Wanita itu mengangkat kepala, menatap arah suara itu datang. Di balik luka dan lelah, ada ketenangan yang perlahan kembali ke matanya. Ia tahu, penantian hampir berakhir. Suara kendaraan itu semakin mendekat. Bukan lagi knalpot liar, melainkan irama teratur yang membawa wibawa. Beberapa mobil berhenti di ujung jalan. Pintunya terbuka hampir bersamaan. Sejumlah pria dan wanita turun dengan langkah cepat dan terkoordinasi. Tatapan mereka tajam, gerakan mereka tanpa ragu. Kerumunan warga terbelah, memberi jalan tanpa diminta. Aura yang mereka bawa berbeda, sunyi namun menekan, seolah keadilan akhirnya menampakkan diri. Para polisi yang terkapar tak sempat bereaksi. Borgol terpasang satu persatu, suara logamnya terdengar jelas di tengah keheningan. Wajah-wajah yang tadi angkuh kini pucat, sebagian menunduk, sebagian menatap kosong. Tak ada teriakan, tak ada perlawanan, semua sudah terlambat. Apa yang mereka tanam, kini dipanen di hadapan orang-orang yang selama ini mereka tindas. Di tengah itu semua, wanita tersebut masih berdiri, tubuhnya penuh luka, pakaiannya berlumur darah dan debu. Seorang pria berusia matang melangkah mendekat, sikapnya tegap, matanya penuh hormat. Ia berhenti tepat di hadapan wanita itu, lalu memberi hormat dengan penuh kesungguhan. Suaranya tenang namun tegas, terdengar jelas oleh semua yang menyaksikan. "Siap, Intel Intan. Terima kasih atas keberanian dan keteguhanmu." Wanita itu menghela napas panjang. Perlahan ia membalas hormat itu. Tak ada senyum kemenangan di wajahnya, hanya kelelahan dan ketenangan yang lahir dari tugas yang telah diselesaikan. Ia menatap sekeliling sejenak, melihat wajah-wajah warga yang kini tak lagi menunduk. Di mata mereka, ada harapan yang lama terkubur, kini muncul kembali. Tanpa sepatah kata pun, ia melangkah pergi. Langkahnya tertatih namun pasti, menyusuri jalan yang sama saat ia datang sebagai seorang pedagang kecil. Kerumunan terbelah, memberi ruang, namun tak satu pun berani bersuara. Dalam beberapa detik, ia menghilang di antara bangunan dan gang sempit, meninggalkan cerita yang akan lama dibicarakan. Di tempat itu, pagi kembali berjalan, lapak-lapak dibersihkan, sisa tumpahan dilap, namun ingatan tak bisa dihapus begitu saja. Warga tahu, hari itu bukan sekadar pertarungan. Itu adalah pengingat bahwa di balik sunyi dan penyamaran, ada mereka yang bertarung tanpa nama, tanpa pujian,
demi sebuah keadilan yang selama ini terasa mustahil. Dan jauh dari sana, seorang wanita melanjutkan perjalanannya, kembali ke bayang-bayang kota, menunggu panggilan berikutnya, saat kebenaran kembali membutuhkan seseorang untuk berdiri di garis paling berbahaya.